Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari Kerajaan Kediri. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan anggota Ahmad Rizky Wardana, Muhammad Haikal Nurfaizi, Ezedin Zidan, Nisa Faris Ajeng Cahyani, dan Kanita Yasmin. Berikut ialah latar belakang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari pemerintah Raja Erlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksud untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Erlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui oleh orang. Prasasti Turun Hyang II tahun 1044 Masehi yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggalan Raja Erlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Siran Keting tahun 1104 Masehi atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum hanya Sri Samarawinjaya yang diketahui. Letak kerajaan-kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai dilalui. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri ada 9, yaitu yang pertama Sri Sawaswara, ditemukan dalam prasasti Padeglan II dan prasasti Kahyunan. Raja yang kedua yaitu Sri Aryaswara, ditemukan dalam prasasti Angin. Raja yang ketiga yaitu Sri Gandra, muncul dalam prasasti Jaring tahun 1181 Masehi yang berisi tentang permohonan anugerah raja dari masyarakat desa Jaring. Raja yang keempat yaitu Mapanji Kameswara, pertama kali diungkap pada prasasti Semanding tahun 1182 Masehi. Raja yang kelima yaitu Kertajaya, merupakan raja terakhir Kediri yang muncul melalui beberapa prasasti dan kitab negara Kertagama. Lalu untuk yang selanjutnya itu raja ke-6 yaitu Sri Samarawinjaya, adalah putra Erlangga yang telah dijadikan putra mahkota Kerajaan Mataram kuno. Masa kekuasaannya disebut sebagai masa kegelapan karena tidak meninggalkan bukti prasasti yang mengenai diri Kerajaan Kediri. Samarawinjaya diperkirakan bertahta di Panjalu pada 1042 Masehi. Sri Jayawarsa muncul melalui prasasti Sirah Keting, menyatakan bahwa ia adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1104 Masehi. Sri Bambaswara memerintah sekitar tahun 1117 sampai 1130 Masehi. Namanya muncul dalam prasasti Padeglan. Pada masa kekuasaannya, ia menetapkan wilayah Padeglan dan Panumbangan sebagai wilayah bebas pajak dalam prasasti Batu. Yang ke-9, Jayabaya muncul sebagai penguasa Kediri pada prasasti Ngantang. Ia berkuasa pada tahun 1135 Masehi. Diperkirakan berkuasa sampai dengan tahun 1157 dan dianggap sebagai raja terbesar Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri dapat diraih pada masa pemerintahan Sri Jayabaya atau juga yang bisa disebut dengan Raja Bijaksana pada tahun 1135 atau sampai dengan 1159. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Karena wilayahnya yang begitu luas, bisa dipastikan bahwa armada laut yang dimiliki juga sangat kuat. Bahkan, kerajaan ini sangat terkenal hingga ke Tiongkok. Dibukti dengan tulisan saudagar bernama Ho Hu Pei yang memaparkan tentang karakteristik masyarakat pada zaman kerajaan Kediri. Dalam pemerintahannya, Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur, baik dari pertanian maupun perdagangan. Secara ekonomi, rakyat Kediri kehidupannya terjamin. Kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Jayabaya turun tahta dengan cara muksa atau hilang tanpa meninggalkan jasad.
Sebelum menghilang, Jayabaya bertempat terlebih dahulu di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Setelahnya, mahkota dan juga pakaian kebesarannya dilepas. Kemudian Raja Jayabaya menghilang. Jayabaya terkenal dengan ramalannya dan Jayabaya. Ramalan ini beberapa sudah terbukti kebenarannya di era peradaban modern saat ini. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Politik. Ia berhasil mengalahkan Janggala dan menyatukan dua wilayah Bekasi Kediri. Pada masa keemasan seluruh Pulau Jawa dan sebagian luar Jawa merupakan wilayah kekuasaannya. Kediri juga dapat mengalahkan pengaruh Sriwijaya di Pulau Sumatera saat itu. Ditandai dari beberapa wilayah di luar Jawa yang dapat dikuasainya. Selain itu, di dalam buku berjudul Chu Fanci dijelaskan kerajaan di Jawa memiliki beberapa daerah jajahan, antara lain Tapen, Matung, Hining, Paihua Hyuan, Takang, Mali, Wunuku, Tanjung Wulo, dan Pingyai. Sosial pada kronik Tiongkok karya Choi Ku-fei dengan judul Ling Wai Tai Ta pada tahun 1178 jelaskan bahwa selain Tiongkok ada beberapa negeri kaya, yaitu secara urut Arab, Jawa, dan di Sumatera. Dijelaskan bahwa masyarakat Jawa menganut dua agama, yakni Hindu dan Buddha. Selain itu, penduduk setempat memiliki sifat emosional dan pemberani. Ekonomi, ada bukti lain kejayaan Kerajaan Kediri, yaitu sudah menggunakan mata uang dalam transaksi perdagangan, terbuat dari campuran perak dan tembaga. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya. Seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama, pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri, mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat Desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Kitab Baratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh. Kitab Kresnaya karangan Empu Tanakung. Kitab Samaradana Dahana karangan Empu Monaguna. Prasasti Siraketing. Prasasti Ngantang. Prasasti Jaring. Candi Penataran dan Candi Gurah.